Hai, Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis sosiologis politis Pancasila sebagai sistem filsafat serta dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum saya membahas, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ega Arfani, NIM 211420101, kelas A2 Keperawatan semester 2. Mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. Dra. Debbie C. Harende, MSI. Yang pertama, 1. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika juga pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Terus ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari hasil-hasil Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Etika Pancasila juga diperlakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab bersikap tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Terus kita masuk ke dalam poin yang kedua, sumber historis, sosiologis, politis, Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Gordon Lake atau Wellenshaw. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah PB7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perbuatan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Terus yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, berbagai etika di Indonesia, misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh bulat kata oleh mufakat, artinya kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah dan mufakat. Terus ada juga sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terhadap dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Terus poin yang ketiga, dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pemerintahan di zaman Orde Lama dapat dikatakan tidak mengikuti sistem etika Pancasila. Pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Pada zaman Orde Baru, sistem Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf.
Oh ya guys, di sini saya mengajak saudara-saudara untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang mau lanjut kuliah keperawatan dari profesi nurse, silahkan mendaftar ke UNPI Manado. UNPI sudah buka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Untuk mahasiswa yang reguler, Fakultas Keperawatan UNPI ada program internship ke Jepang atau kuliah sambil kerja di luar negeri. Oh, satu lagi guys, saya akan memperlihatkan sebuah video kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan lupa disimak ya guys. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.